Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa mengisi tes nanti untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, kemudian manajemen talenta, perilaku konsumen, dan juga etika dan hukum bisnis, tes nanti ya akan dibagi menjadi dua pertanyaan utama. Yang pertama sudah tentu nanti yang akan diujikan adalah terkait dengan pertanyaan esai, kemudian yang kedua adalah pertanyaan studi kasus. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sebetulnya terkait dengan esai, ya, esai adalah salah satu hal yang mengukur tingkat pemahaman mahasiswa seberapa jauh menguasai materi terkait dengan yang diujikan. Sudah tentu nanti karena ini esai, maka teman-teman semua diharuskan untuk menjawab dengan sedetail mungkin, ya, kemudian juga dijawab dengan eh, selengkap-lengkapnya, gitu ya. Karena esai, maka di sini ada empat pilar dalam menjawab esai. Teman-teman, silakan nanti diperhatikan ada empat pilar di sini. Poin yang pertama adalah definitif atau pemisahan secara konsep. Kemudian yang kedua adalah literatur review atau studi literatur. Kemudian berkembang lagi ke nomor tiga, itu ada conclusion, itu berarti kesimpulan. Dan poin nomor empat itu example, atau teman-teman nanti silakan berikan contohnya. Ya, jadi empat pilar dalam menjawab soal esai. Sudah tentu nanti ketika menjawab soal esai, empat hal inilah yang perlu teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman pergunakan sehingga nanti dalam menjawab esai nilainya akan menjadi lebih sempurna lagi. Kedudukannya adalah bahwa sebetulnya definitif, literatur review, conclusion, dan example. Ketika empat poin ini terpenuhi ketika menjawab pertanyaan, maka sebetulnya teman-teman akan satu pertanyaan itu akan dijawab dengan baik. Ya, soal esai biasanya untuk mata kuliah saya, ya, baik itu manajemen talenta, perilaku konsumen, etika dan hukum bisnis, bahkan bahasa Indonesia, biasanya tidak lebih dari lima pertanyaan. Ya, biasanya tiga, empat, sampai lima pertanyaan saja. Ya, yuk kita lihat dulu, bahas pertama dulu terkait dengan definitif atau pemisahan secara konsep. Nah, jadi definitif dan pemisahan konsep ini artinya seperti ini. Ketika ada muncul pertanyaan seperti ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Sudah tentu ini terbagi menjadi dua konsep. Yang pertama ada perilaku, yang kedua ada konsumen. Begitu juga dengan pertanyaan nomor dua. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen talenta. Sudah tentu konsepnya terbagi menjadi dua ya. Ada manajemen, ada talenta. Nah, untuk poin yang pertama ini, teman-teman silakan untuk dipisahkan terlebih dahulu. Ya, perilaku silakan untuk didefinisikan. Ya, karena sifatnya konsepsi, silakan untuk didefinisikan perilaku konsumen, maka perilaku itu seperti apa, konsumen itu seperti apa. Sebagai contoh, misalkan di sini saya mendefinisikan terkait dengan perilaku. Maka perilaku didefinisikan sebagai ya eh, perilaku merujuk pada segala tindakan atau respon yang dapat diamati dari suatu organisme, termasuk manusia. Ini mencakup berbagai aktivitas, mulai dari tindakan fisik yang dapat diamati hingga respon emosional dan kognitif yang lebih kompleks. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pikiran dan perasaan, sedangkan untuk eksternal seperti lingkungan stimulus dari luar. Perilaku di sini didefinisikan sebagai definisi perilaku secara umum. Kemudian konsep yang kedua di sini ada konsumen. Konsumen kita definisikan sebagai individu atau rumah tangga yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Dalam konteks ekonomi, konsumen berperan sebagai pemakai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan disediakan oleh pemasok. Jadi, langkah awal teman-teman silakan dipisah ya. Kalau misalkan ternyata memang ada dua konsep, tapi kalau hanya satu konsep tidak perlu dipisah. Silakan langsung definisikan saja. Kalau ada dua konsep, silakan dipisah terlebih dahulu. Perilaku seperti apa, konsumen itu seperti apa. Begitu juga dengan misalkan ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan manajemen talenta. Pilar yang pertama berarti definisikan secara konsep.
Pertama, berarti teman-teman silakan dipisahkan dulu konsepnya. Ada manajemen, ada talenta. Sehingga kita bisa memahami konsep ini secara keseluruhan. Sebagai contoh, misalkan kalau pertanyaannya jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen talenta, maka saya akan mendefinisikan terlebih dahulu manajemen, dan yang kedua adalah talenta. Contoh misalkan manajemen kita definisikan sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Termasuk manusia, keuangan fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Tujuan manajemen adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kalau misalkan talenta, kita definisikan ini merujuk pada kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Talenta dapat mencakup berbagai hal, mulai dari bakat artistik dan kreatif, keahlian dalam suatu bidang pekerjaan tertentu, hingga kemampuan interpersonal atau kepemimpinan. Ya, seperti itu. Ini langkah awal. Pilar yang pertama ya, berarti pemisahan secara konsep. Kemudian kita lanjut ke pilar yang kedua. Nah, pilar yang kedua kita sudah tentu ya, ada literatur review atau studi literatur. Artinya, kita kuatkan dengan pendapat ahli. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, kemudian perlulah ada penguatan terkait dengan konsep tersebut. Maka kita perlu adanya literatur dari para ahli. Sebagai contoh, misalkan di sini saya mengambil dari B.F. Skinner terkait dengan pertanyaan yang pertama terkait dengan perilaku konsumen. Di sini sebagai seorang psikolog behavioris, ya, ini mendefinisikan bahwa perilaku sebagai segala bentuk tanggapan yang dapat diamati dari suatu organisme terhadap lingkungan sekitarnya. Baginya, perilaku dapat dipahami dan diprediksi dengan memahami stimulus yang menghasilkan respon tertentu. Ini kalau misalkan kita melihat kacamata dari perilaku, menurut B.F. Skinner tahun 98. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari aspek konsumennya dikuatkan oleh Philip Kotler tahun 2017. Salah seorang pakar pemasaran terkemuka, Philip Kotler. Nah, hal ini mendefinisikan bahwa konsumen sebagai individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga dan tidak untuk dijual kembali. Karena kita di perguruan tinggi, maka perlu adanya studi literatur. Sumbernya dari mana? Sehingga bentuk definisi yang sudah disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian masuk ke pilar nomor tiga nih, conclusion atau kesimpulan. Jadi, definisi yang sudah kita sampaikan, kemudian kita kuatkan oleh pendapat ahli, maka yang terakhir kita berikan kesimpulan. Berbicara terkait dengan kesimpulan, maka sebetulnya ada pengantar kata terlebih dahulu. Biasanya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan seperti ini, berdasarkan pendapat para ahli di atas, atau berdasarkan pendapat para ahli di atas, ya. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah, nah, di conclusion ini, di kesimpulan ini, artinya kita mengkolaborasikan, ya, antara perilaku, definisi secara perilaku dan juga definisi secara konsumen. Plus pemahaman ini ditambah oleh pendapat ahli, sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Sebetulnya perilaku konsumen itu seperti apa? Maka di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya perilaku konsumen itu merujuk pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok ketika mereka membeli, menggunakan, dan membuang barang atau jasa. Studi tentang perilaku konsumen mencakup berbagai aspek, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, proses pengambilan keputusan, dan dampak perilaku konsumen terhadap pasar. Hasil konklusi ini atau hasil kesimpulan ini merujuk kepada definitif yang kita buat dan juga dikuatkan oleh para pendapat ahli. Sehingga dari hal tersebut kita bisa menarik benang merah bahwa sebetulnya perilaku konsumen itu adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok ketika mereka membeli, menggunakan, dan membuang barang atau jasa. Ini kesimpulannya. Karena ini bersifat esai, maka ada pilar yang terakhir nih, example. Kita beri contoh, karena esai itu adalah kita memberikan informasi dengan sedetail mungkin sehingga si pembaca bisa mengerti nih apa yang kita tulis. Karena dengan diberikannya contoh, itu sebetulnya membantu si pembaca untuk lebih memahami terkait dengan perilaku konsumen. Maka tidak heran ketika esai, conclusion,
example merupakan salah satu hal penilaian terkait dengan esai. Maka di sini bisa diberikan contoh misalkan terkait dengan perilaku konsumen, maka di situ ada pemilihan merek, gitu kan. Kemudian juga ada pemilihan produk berkelanjutan dan juga pengaruh sosial. Maka example atau pemberian contoh merupakan salah satu penilaian yang paling tinggi ketika kita menjawab pertanyaan soal esai. Seperti itu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa sebetulnya terkait dengan menjawab soal esai, yang pertama sudah tentu nih teman-teman definitifkan atau definisikan. Kemudian kalau misalkan konsepnya lebih dari satu, maka silakan untuk dipisahkan konsep tersebut. Kemudian ada literatur review, pendapat ahli, silakan ditambahkan sebagai penguat dasar apa yang telah kita sampaikan di awal. Kemudian conclusion, kita mengkolaborasikan ya eh, dua konsep menjadi salah satu konsep ya. Maka di situ ada yang namanya conclusion atau kesimpulan yang terakhir. Karena esai perlu menjabarkan lebih jauh sehingga para pembaca itu bisa lebih memahami terkait dengan soal yang disampaikan, maka perlu adanya example atau pemberian contoh seperti itu ya. Ini pilar untuk menjawab esai. Ada empat. Ketika empat poin ini bisa terjawab dengan baik, maka sebetulnya satu pertanyaan esai akan mendapatkan nilai yang sempurna. Ya, seperti itu. Oke. Soal esai, kemudian ada juga soal studi kasus. Nah, dalam studi kasus sama, empat pilar juga. Yang pertama ada identifikasi masalah, ada urgensi masalah, kemudian poin nomor tiga adalah dampak plus literatur, dan yang terakhir adalah solusi plus literatur. Yuk, langsung aja kita ke contohnya ya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya punya studi kasus terkait dengan Diana. Diana seorang profesional di bidang desain grafis, membutuhkan laptop baru untuk pekerjaannya. Dia sering bekerja dari berbagai lokasi dan membutuhkan perangkat yang ringan, cepat, dan dapat mendukung aplikasi desain grafis yang berat. Dalam perilaku konsumen, langkah apa yang seharusnya Diana lakukan? Maka yang pertama, kita perlu identifikasi masalahnya dulu. Ya, apakah perlu pengenalan produk kebutuhan, pencari informasi, evaluasi, keputusan pembelian, atau evaluasi pasca pembelian? Jadi kita tentukan dulu nih, masalahnya mau yang di aspek mana dulu nih terkait dengan Diana. Ya, seperti ini. Masalah yang dimunculkan di sini adalah bahwa sebetulnya Diana membutuhkan perangkat ringan, cepat, dan mendukung aplikasi desain grafis yang berat. Maka langkah awalnya adalah Diana di sini perlu adanya identifikasi masalah. Masalahnya ada di mana nih? Apakah di pengenalan kebutuhannya, pencarian informasinya, evaluasi alternatifnya, keputusan pembelian, atau evaluasi pasca pembelian? Contoh misalkan pengenalan kebutuhan. Diana menyadari bahwa laptop lamanya tidak lagi memenuhi kebutuhannya. Dia membutuhkan laptop baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kalau misalkan masalahnya terkait dengan ini, maka tahap yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Lanjut, kemudian ada pencarian informasi. Diana melakukan riset online, membaca ulasan pengguna, dan berkonsultasi dengan rekan kerjanya yang memiliki pengalaman dengan laptop desain grafis. Dia juga mengunjungi toko elektronik untuk melihat langsung beberapa model laptop. Ini kalau misalkan terkait dengan pencarian informasi. Tahap tiganya adalah evaluasi alternatif. Maka Diana menyusun daftar beberapa laptop dengan spesifikasi yang sesuai. Dia membandingkan faktor-faktor seperti performa, bobot, kekuatan baterai, dan harga. Begitu juga untuk keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian. Berarti yang langkah awal adalah identifikasi tersebut ya. Identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kemudian kalau sudah masuk ke pilar yang kedua nih, urgensi masalah. Berbicara urgensi berarti seberapa penting masalah yang sudah disampaikan di awal untuk sesegera mungkin dicarikan solusinya. Maka berdasarkan permasalahan yang telah Diana alami, maka hal ini apabila tidak dicarikan solusinya sesegera mungkin, alhasil Diana tidak dapat bekerja secara optimal. Mengingat ritme kerja Diana, ritmenya sungguh tinggi. Maka dampaknya bisa kita uraikan bahwa apabila Diana tidak dapat bekerja, maka akan mempengaruhi kehidupan dan faktorial. Sudah tentu hal ini turut mempengaruhi perilaku dari Diana. Hal ini bisa dikuatkan oleh masalah kesehatan dan juga siklus kemiskinan. Kenapa bisa seperti itu? Bisa kita uraikan bahwa sebetulnya ketika ya tidak bekerja bisa ada yang namanya masalah kesehatan. Ketika tidak bekerja, bisa jadi tidak ada finansial atau tidak ada pemasukan, maka akan adanya siklus kemiskinan. Seperti itu. Ini dampak ya. Kemudian setelah dampak, sudah tentu poin yang paling utama adalah terkait dengan solusi. Solusinya gimana nih, gitu kan?
Apakah bisa komunikasi dengan produsennya sehingga Diana bisa membeli laptop gitu kan? Apakah layanan purna jualnya sudah baik? Apakah umpan balik ke publik? Nah, ini tergantung ya. Teman-teman bisa menentukan solusinya sendiri terkait dengan identifikasi masalah yang sudah teman-teman paparkan di awal. Seperti itu ya. Oke, jadi terkait dengan studi kasus, pertama teman-teman identifikasi dulu masalahnya seperti apa, tarik satu masalah utama, ya, kemudian urgensinya seperti apa. Kalau misalkan masalah itu tidak sesegera mungkin diselesaikan, dampaknya seperti apa ketika masalah ini tidak mendapatkan solusi. Maka dari itu, ketika dampaknya sudah diuraikan, maka teman-teman bisa menampilkan solusi terbaik terkait dengan masalah yang sudah disampaikan. Ya, oke, itu aja teman-teman terkait dengan pilar menjawab pertanyaan esai dan juga pertanyaan studi kasus. Silakan untuk dipakai empat pilar ini untuk bisa mendapatkan nilai terbaik ya mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis, Bahasa Indonesia, Manajemen Talenta, dan juga Perilaku Konsumen. Oke, saya tunggu jawaban terbaik teman-teman semua. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.